Selamat pagi anak-anak. Selamat kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Apa kabar semuanya? Ya, tentunya baik-baik, dan itu yang menjadi harapan Ibu. Kiranya semua kita boleh mengikuti pelajaran agama ini dengan baik. Sebelum kita memulaikan pelajaran agama kita pada saat ini, maka kita akan dahului semuanya itu dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Ibu persilakan, siapa yang bersedia untuk maju di depan bersama-sama dengan Ibu untuk berdoa, ya. Silakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Doa selesai. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Ya, tentunya kabar yang baik, kabar yang indah, dan harapan kita semua, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, tapi ada semangat untuk bagaimana kita mau belajar sebagai seorang siswa. Nah, sebelum Ibu lanjut dalam materi pada saat ini, maka Ibu akan mengambil dulu absen untuk mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Adi Kaniki, Alicia Mateos, Chelsea Ofelia, Christopher, Evandra, Esra, Immanuel, Imamat, Kristi. Ya. Ibu harapkan dalam pelajaran agama ini tidak ada yang alpa, semuanya hadir. Dan tentunya ketika kita hadir pada hari ini dalam materi pelajaran agama, itu berarti kalian bisa memahami dan mengerti apa yang akan Ibu jelaskan sebentar lewat materi yang baru ini. Tetap semangat dan tetap mengikuti pelajaran dari awal sampai dengan yang akhir. Kalau ada yang nantinya dalam pelajaran sebentar yang dalam keadaan terpaksa dia harus meminta izin, ya, Ibu persilakan. Tetapi yang tidak merasa ada keperluan di luar, tetap tinggal di dalam kelas mengikuti pelajaran dari awal sampai dengan akhirnya. Ya. Pada minggu yang lalu kita telah belajar agama tentang apa? Ada yang bisa jawab? Pelajaran agama kita pada minggu yang lalu berbicara tentang apa? Ya, baik. Berbicara tentang dampak hidup orang beriman dan berpengharapan. Ya, baik sekali. Bagaimana kehidupan orang yang beriman? Bagaimana kehidupan orang yang berpengharapan? Tentunya itu punya dampak dalam kehidupannya, ya toh, punya dampak dalam kehidupannya. Karena ketika kita berimankan Tuhan Yesus, maka kita punya harapan. Walaupun banyak tantangan, persoalan, pergumulan, kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini, maka kita harus tetap selalu beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Itu kiranya yang dapat menguatkan iman percaya kita semua dalam menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini, baik sebagai guru maupun juga sebagai anak-anak siswa. Ya, tentunya dalam pembelajaran pada saat ini
kita akan melihat apa yang menjadi materi kita. Karena yang pasti, bagaimana pelajarannya pada minggu yang lalu, itu tetap ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari saat ini. Oleh dan sebab itu, maka yang pasti pelajaran kita saat ini, kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu tentang materi apa pelajaran kita pada saat ini? Ada yang tahu? Ya, coba siapa yang tahu? Silakan. Ya, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ya, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana Roh Kudus itu mau berkuasa dalam setiap kehidupan orang percaya, maka nantinya kita akan pelajari lewat materi ini. Namun sebelumnya, yang perlu Ibu sampaikan adalah apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam materi saat ini. Tujuan pembelajaran kita dalam materi saat ini adalah yang pertama, siswa nantinya dia dapat meyakini bahwa Roh Kudus itu mampu menopang hidup orang beriman. Siswa dapat meyakini bahwa Roh Kudus itu mampu menopang hidup dari orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dan peduli sebagai penerapan hidup beriman yang tentunya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, siswa dapat menunjukkan bagaimana ciri-ciri orang beriman yang tentunya dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat adalah bagaimana nantinya siswa itu dapat mendiskusikan peranan Roh Kudus yang itu menguatkan dan juga mau menghibur kehidupan dari setiap orang yang beriman. Ya, itulah tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran lewat materi apa tadi yang Ibu katakan? Peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ya. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dan dalam materi kita pada saat ini ada penilaian-penilaian yang nantinya Ibu akan lihat, yang nantinya Ibu akan nilai, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Dari penilaian itu yang akan menentukan apakah kalian bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi materi pelajaran kita pada saat ini. Nah, dalam materi ini sebelum Ibu lanjut dengan pembahasan, maka ada bahan Alkitab. Bahan Alkitab yang itu menjadi penuntun kita, yang itu dapat memberikan pemahaman kepada kita tentang peranan Roh Kudus itu dalam hidup orang beriman. Dan bacaan itu terdapat dalam
Yang pertama terdapat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Ada dua bahan Alkitab yang akan menjadi perenungan kita dalam materi peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman, yaitu yang pertama Yohanes 14 ayat 26. Siapa yang membawa Alkitab silakan dibuka dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab secara bersama-sama dengan perikop rumah Bapa. Kita mulai dalam ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu dalam Yohanes 14 ayat 26. Dan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan baca lagi secara bersama-sama, berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu kedua bacaan yang nantinya akan memberikan pemahaman kita tentang materi saat ini, yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Ya. Anak-anak, tentunya materi kita pada saat ini seperti yang Ibu sudah katakan tadi, yaitu peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Nah, Roh Kudus itu tentunya sangat berperan dalam kehidupan dari setiap orang beriman. Nah, Ibu akan bertanya, siapakah Roh Kudus itu? Siapa yang tahu? Siapakah Roh Kudus itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Siapa yang tahu tentang Roh Kudus itu? Ada yang tahu tentang Roh Kudus? Silakan. Ya. Roh Kudus itu dia adalah Tritunggal Allah. Tritunggal Allah. Tritunggal Allah itu apa-apa saja. Ya, Allah Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Ketiga, Allah yang esa. Walaupun dilihat mereka itu ada tiga, tapi mereka itu satu. Dan itu disebut dengan Roh Kudus. Mereka itu satu. Dan itu yang disebut dengan Roh Kudus. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menguasai setiap kehidupan dari manusia. Jadi Roh Kudus itu yang tentunya menguasai setiap kehidupan dari manusia itu. Jadi itu Roh Kudus. Nah, ada orang yang beranggapan atau ada orang yang memahami bahwa Roh Kudus itu
dia bagaikan angin. Roh Kudus itu dia bagaikan seekor burung merpati. Roh Kudus itu dia bagaikan jari Tuhan. Dan Roh Kudus itu pula dia bagaikan lidah api. Nah, itu perbedaan. Gitu. Dan itu anggapan-anggapan yang tentunya bisa membuat kita bisa lebih memahami apa itu Roh Kudus. Bisa lebih mengerti apa itu Roh Kudus. Nah, seperti gambar yang ada pada saat ini, yang boleh kalian lihat, mulai dari gambar yang pertama, ya gambar yang kedua, gambar ketiga, sampai dengan gambar yang keempat. Itu. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan, Roh Kudus itu ada yang beranggapan dia bagaikan seekor burung merpati. Itu. Mengapa Roh Kudus itu digambarkan bagaikan seekor burung merpati? Karena burung merpati itu dia adalah apa? Burung yang begitu indah, burung yang begitu baik, burung merpati. Dalam Alkitab selalu menggunakan burung merpati ini. Mengapa? Karena burung merpati ini tulus. Burung merpati ini sangat besar manfaatnya. Makanya banyak orang yang beranggapan bahwa Roh Kudus itu bagaikan seekor burung merpati. Nah, Roh Kudus itu juga dia ada dalam setiap kehidupan manusia. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bagaimana dia ada dalam setiap hati dari manusia. Karena apa? Karena tubuh ini, tubuh kita sebagai manusia bagaikan bait apa? Bait Allah, bait Roh Kudus. Makanya karena tubuh kita ini dikatakan sebagai bait Roh Kudus, itu berarti kita harus bisa menjaga, merawat akan tubuh kita ini, agar supaya kita bisa memuliakan Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tubuh kita ini sangat berarti. Itulah sebabnya Roh Kudus itu diam dalam kehidupan sebagai manusia. Nah, kita boleh lihat bahwa Roh Kudus itu dalam Perjanjian Lama dan dalam Alkitab itu apa? Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dia disebut dengan ruach. Ruach dalam bahasa apa? Siapa yang tahu? Dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus itu disebut dengan disebut dengan pneuma. Dalam bahasa apa ini? Pneuma ini bahasa Yunani. Ya. Jadi Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu ruach dalam bahasa Ibrani dan pneuma dalam bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat Roh Kudus itu dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, dia bekerja dalam hal apa? Ada yang tahu? Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, dia bekerja dalam hal apa? Ya, dia bekerja dalam hal penciptaan. Dalam hal penciptaan, bagaimana Allah menciptakan isi dunia ini, bagaimana Allah
mengaruniakan apa yang menjadi kebutuhan kita manusia. Bagaimana Allah menciptakan Adam. Dan kemudian di situ juga sangat ditekankan adalah bagaimana Roh Kudus itu mau menguasai kehidupan dari setiap umatnya. Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan. Mau menyadarkan bangsa Israel bahwa betapa pentingnya mereka hidup di dalam Tuhan, walaupun mereka ada dalam pembuangan. Dan Roh Kudus itu juga yang menguasai kehidupan dari umatnya. Dan ketika Roh Kudus itu menguasai kehidupan dari umatnya, maka tentunya mereka pun akan dapat bernubuat, dan juga mereka pun akan dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dalam hal mau melayani Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang bekerja dalam kehidupan umat berarti benar-benar harus dirasakan oleh umat, dan pasti itu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Itu Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Tetapi Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, kita boleh lihat itu terjadi pada saat apa? Ada yang tahu Roh Kudus yang terjadi dalam Perjanjian Baru itu pada saat apa? Ya, Roh Kudus yang terjadi pada saat Perjanjian Baru ketika murid-murid Tuhan berkumpul. Ada 120 orang yang berkumpul pada waktu itu, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. (120 orang yang berkumpul pada saat itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dan tentunya saat itu mereka merasakan bahwa ternyata Roh Kudus yang berkuasa dalam setiap kehidupan mereka. Baru kemudian Roh Kudus juga dalam Perjanjian Baru dia disebut dengan apa? Selain tadi Ibu sudah katakan ada 120 orang yang berkumpul, dan pada saat itu Roh Kudus turun dan hinggap di atas mereka, dan mereka bisa berkata-kata sesuai dengan bahasa mereka. Nyata bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan mereka. Kemudian Roh Kudus itu juga disebut dalam Perjanjian Baru sebagai Parakletos. Disebut dengan Parakletos. Apa itu Parakletos? Siapa yang tahu? Apa itu Parakletos? Ya, ada yang tahu? Boleh silakan menjawab. Ya, Parakletos adalah Roh Kudus sebagai penghibur. Itu yang pertama, penghibur. Ya, kemudian yang kedua, penolong. Yang ketiga, pembela. Jadi Roh Kudus itu sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembela. Mengapa dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai penghibur? Nah, ketika kita mengalami duka cita, mengalami kesusahan, mengalami berbagai macam hal, yaitu mendatangkan rasa tidak aman, merasa kehilangan pengharapan, maka ada yang dapat menghibur kita. Siapa dia? Dia adalah Tuhan dalam Roh Kudus. Kemudian yang kedua, penolong.
Dia dikatakan sebagai penolong ketika kita berada dalam suatu peristiwa. Peristiwa yang sangat menyakitkan. Peristiwa yang sangat sulit. Ketika kita berada dalam kehilangan pengharapan. Sama dengan yang apa Ibu sudah sebutkan tadi. Maka ada penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita manusia, yang selalu bersama-sama dengan kita, di mana saja kita pergi dan kemana saja kita berada. Dan itu yang disebut dengan Tuhan sebagai penolong. Dia ada, setia, bersama-sama dengan kita. Dia selalu menunjukkan yang terindah, yang terbaik kepada kita. Dan yang ketiga adalah pembela. Nah, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita berada dalam suatu masalah yang begitu berat, dalam suatu peristiwa yang seakan-akan kita tidak mampu lagi untuk menghadapinya, maka ada pembela kita. Siapa pembela itu? Dia adalah Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Dia selalu membela kehidupan kita. Dia selalu membawa kita pada kehidupan yang baik dan kehidupan yang benar. Itu. Dan kemudian ada lagi yang disebut dengan karya Roh Kudus. Ya, bagaimana itu karya Roh Kudus? Apa yang harus dilakukan dalam karya Roh Kudus itu? Ya, karya Roh Kudus itu sama dengan bagaimana dia sebagai penghibur, bagaimana dia sebagai penolong, bagaimana dia sebagai pembela. Yang mau dia nyatakan dalam setiap kehidupan dari anak-anak sekalian. Yang dia mau nyatakan dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia. Itu. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur, penolong, dan pembela. Kemudian Roh Kudus itu sebagai guru yang mau mengajarkan yang terbaik kepada kita. Tidak ada seorang guru yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada siswanya. Yang pasti seorang guru itu dia mengharapkan yang terbaik, yang terindah bagi siswanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia selalu mengajarkan yang terbaik. Dia sebagai guru, dia mengajarkan yang terbaik kepada kita sebagai anak-anaknya, untuk bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang itu dikehendaki oleh Tuhan. Itu. Nah, di sini kita boleh lihat bagaimana itu Roh Kudus yang berkuasa ketika murid-muridnya sedang berada dalam satu perkumpulan. Mereka berkumpul, ada Roh Kudus yang datang kepada mereka. Roh Kudus itu yang hinggap dalam kehidupan mereka. Itu yang Ibu sudah jelaskan tadi. Bagaimana Roh Kudus itu ada dalam kehidupan 120 orang. Iya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Roh Kudus itu merupakan saksi. Roh Kudus itu sebagai saksi. Apa artinya? Roh Kudus sebagai saksi ketika kita mau mengatakan atau ketika kita mau bersaksi, yang pasti bersaksi pada hal yang benar, bersaksi pada hal yang baik. Maka Roh Kudus itu juga yang akan menuntun kita. Roh Kudus itu yang akan memberikan hikmat kepada kita, agar supaya kita bisa bersaksi yang baik, yang benar tentang siapa Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita. Itu tentang karya daripada Roh Kudus. Nah, kemudian ada lagi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah yang pertama, bagaimana Roh Kudus itu mau menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia dalam hal apa? Menginsafkan dunia dalam hal perbuatan-perbuatan dosa.
mau menyadarkan setiap manusia yang ada dalam dunia ini yang melakukan dosa untuk insaf, untuk bisa bertobat dengan semua dosa yang dia lakukan, yang dia perbuat. Itu. Yang kedua, bagaimana Roh Kudus mau memberikan kita atau mau memimpin kita kepada jalan yang benar. Itu. Roh Kudus menginginkan kita untuk senantiasa hidup pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang salah. Roh Kudus menginginkan anak-anak sekalian untuk bisa melakukan yang terbaik, yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan berjalan di jalan yang salah, di jalan yang tidak baik. Yang ketiga adalah, yang ketiga adalah bagaimana Roh Kudus itu mau memimpin kepada hidup dalam kekudusan. Bagaimana Roh Kudus itu mau hidup dalam memberikan kita suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu Roh Kudus. Dan yang keempat adalah bagaimana Roh Kudus itu mau menuntun kita untuk kembali kepada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Pasti teringat dengan cerita dalam Alkitab anak yang hilang. Karena Roh Kudus yang berkuasa kepadanya, maka dia boleh kembali. Itu tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu yang pertama adalah bagaimana dia tetap berada pada Roh Kudus. Dia tetap berpendirian, dia tetap selalu mau hidup di dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia selalu menunjukkan hidup yang kudus. Bagaimana dia selalu mau menunjukkan kehidupan yang kudus, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Itu berarti dia hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia mau menjunjung tinggi firman Tuhan itu. Karena bagi dia firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu yang akan menuntun, mengarahkan, menjaga dia dalam menjalani kehidupannya. Baru kemudian yang berikut adalah bagaimana Roh Kudus itu mau memberikan atau mau berani menjalankan semua apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana Roh Kudus itu membuahkan roh-roh yang baik. Jadi ketika kita hidup dalam Roh Kudus, berarti ada buah-buah roh yang harus kita tunjukkan, yang harus kita nampakkan, yang buah-buah roh itu pasti yang terbaik. Ya. Itulah yang penting bagi kita terhadap pemahaman tentang Roh Kudus. Dan kemudian mau melihat bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Demikianlah materi kita pada saat ini. Ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Ya, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita boleh lihat bagaimana Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dia bisa menerangi kita dalam setiap langkah hidup kita. Dan ketika kita mau datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, Roh Kudus itu akan senantiasa menjaga, melindungi, dan menuntun kita. Ya. Ada tugas yang Ibu mau berikan kepada kalian semua, yang tugas itu nantinya akan dikerjakan di rumah secara berkelompok. Tugas itu. Ya. Yang pertama dari tugas itu adalah, silakan catat, jelaskan pemahamanmu tentang Roh Kudus. Jelaskan pemahamanmu tentang Roh Kudus. Yang kedua, sebutkan atau jelaskan peranan Roh Kudus itu dalam kehidupanmu.
jelaskan peranan Roh Kudus itu dalam kehidupanmu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sebutkan ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebutkan ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang keempat adalah peranan dari Roh Kudus itu tentu sangat penting dalam kehidupan orang beriman. Jelaskan bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan orang beriman. Jadi 4 nomor soal itu dikerjakan di rumah secara berkelompok, dan itu nantinya yang akan dipresentasikan pada minggu depan dalam pertemuan pelajaran agama kita minggu depan. Ibu harapkan semuanya bisa mengerjakan pekerjaan itu. Ibu harapkan semuanya bisa dalam keadaan tubuh yang sehat pula, sehingga pada minggu depan kita bisa bertemu dalam pelajaran agama. Tidak ada yang alpa, jaga kesehatan, makan yang banyak supaya bisa sehat, bisa kembali bertemu dalam materi atau pelajaran yang baru. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini, dan tentunya sebagaimana kita telah mengawali pembelajaran kita dengan doa, maka tentunya kita juga akan mengakhiri itu dengan doa. Dipersilakan kepada salah seorang siswa untuk bisa menutup kita dalam doa. Maju di depan. Ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih. Silakan duduk. Itulah doa yang sudah disampaikan oleh teman kita, disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bekerja. Salam sehat bagi kita semua. Shalom. Dan kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih.